Dan pemirsa, kami informasikan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bertanya terkait topik kita hari ini, Anda dapat menghubungi line telepon kami di 0361 231 023. Baik, kita akan langsung saja berbincang dengan Ibu Widi. Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ibu ini pernah duduk di Komisioner KPU Bali. Lantas, bagaimana tanggapan Ibu melihat penyelenggaraan pilkada ini di tengah masa pandemi, Bu? Iya, jadi kalau saya lihat ya, banyak orang menyatakan bahwa kenapa sih kok tahapan ini dilanjutkan. Kemudian banyak pihak juga yang menghakimi KPU ya. Kalau dalam posisi saya sebagai mantan penyelenggara ya, saya tentu ingin mengkonstruksinya dalam ruang yang sangat perspektif yang sangat besar ya, bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu tentu dia menjalankan amanah undang-undang. Nah, ketika konstruksi besar yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada perubahan, tidak juga ada inisiatif untuk mengadakan perubahan, di mana di undang-undang itu secara jelas mengatakan bahwa di tahun 2020, kemudian tahun 2000 seterusnya hingga nanti terwujud pemilu secara serentak. Kalau itu tidak ada perubahan, tentu KPU sebagai penyelenggara tidak bisa apa-apa. Jadi mereka melaksanakan tahapan yang memang sudah ada ditetapkan dalam undang-undang itu. Lantas ini mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari masyarakat yang ada di rumah seperti itu. Banyak yang bilang bahwa pandemi COVID-19 bahkan ibadah saja harus dari rumah, bekerja belajar dari rumah. Lantas kenapa rasanya pemerintah ini seperti memaksa untuk mengadakan tetap menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi ini? Apa tidak takut nanti akan ada klaster baru di pilkada seperti itu, Bu? Jadi untuk menjawabnya mungkin lagi-lagi kita harus berpikir dalam perspektif yang sangat luas ya. Yang pertama tadi konstruksi hukum sudah saya sampaikan, kemudian ada konstruksi dari tatanan pemerintahan. Pada beberapa daerah kan memang diharuskan akhirnya harus ada pejabat kepala daerah ya. Kalau di beberapa daerah kita sebut pejabat bupati, pejabat wali kota, pejabat gubernur dan seterusnya. Nah, pada seorang pejabat ini tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis yang tentu akan menghambat proses dan laju pembangunan itu sendiri. Itu dari aspek tata pemerintahan. Kemudian satu sisi juga KPU sebagai penyelenggara pemilu, saya lihat sudah melakukan perubahan yang sangat drastis ya. Kalau kita sekarang ini kan berada pada tahapan kampanye ya, tahapan yang kalau saya sebutnya eye-catching banget tahapan ini, tahapan yang seksi gitu ya. 3 bulan dari tanggal 26 September sampai 5 Desember nanti ya. Jadi 3 hari setelah ditetapkan mereka sudah boleh melakukan kampanye dan 3 hari sebelum masa tenang itu sudah kampanye dihentikan. Jadi perubahannya sudah sangat drastis saya lihat. Jadi pertama yang KPU malah melarang adanya rapat umum. Kemudian KPU melarang adanya kegiatan sosial ini seperti donor darah, kemudian KPU melarang adanya kegiatan olahraga, jadi tidak akan ada lagi gerak jalan bersama, kemudian pembagian door prize. KPU juga melarang adanya kegiatan-kegiatan seperti hari ulang tahun dan seterusnya. Nah, ini tentu lompatan yang sangat besar. Ini merupakan salah satu bagian dari mitigasi KPU untuk mengurangi pencegahan COVID-19. Jadi memang ada beberapa hal pertimbangan yang lebih luas daripada itu, Bu ya, untuk tetap harus menyelenggarakan pilkada ini. Lantas bagaimana Ibu melihat kesiapan KPU ini sendiri, Bu, baik dari protokol kesehatan atau mungkin juga aturan-aturan yang diberlakukan terkait dengan pandemi ini untuk menyongsong pilkada 9 Desember mendatang? Iya. Sekarang ini tahapannya yang paling krusial ya, karena sebenarnya kalau pada sebelum era pandemi saja kampanye ini merupakan sarana yang sangat luar biasa. Jadi kampanye ini adalah merupakan media bagi pasangan calon untuk mengenalkan visi, misi, dan program kerjanya. Kemudian yang juga tidak dikerjakan sendiri, tapi mereka biasanya meng-hire tim kampanye. Kan sekarang semua dialihkan ke dalam media sosial, saya melihatnya ya. Nah, di peraturan itu juga tidak salah kan bahwa kampanye di media sosial itu sudah diperbolehkan begitu pelaksanaan kampanye dimulai. Sedangkan untuk iklannya di media sosial baru difasilitasi oleh KPU. Saya melihat kreativitas dari pasangan calon sudah luar biasa ya. Mereka sudah meng-hire tim-tim kreatif untuk membuat bagaimana mengemas pemberitaan, bagaimana mengemas setiap langkah yang dilakukan oleh pasangan calon ini agar bisa dinikmati oleh calon pemilihnya dan mereka ada ketertarikan untuk menggunakan hak pilihnya. Baik, itu yang kemudian saya lihat. Ibu melihatnya seperti apa nih kesiapannya KPU sendiri? Ya. Atau baik dengan persiapan untuk nanti di hari H, seperti apa persiapannya? Ya.
Kalau yang saya lihat di kesiapan yang kita lihat secara tertulis kan sudah ada perubahan undang-undang yang sangat banyak ya, di Juknis juga sudah ada di situ. Mereka mengharuskan protokol kesehatan, pengecekan suhu, kemudian setiap tempat yang ada mobilisasi massa itu ada tempat untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan seterusnya. Dan juga pemerintah juga akhirnya menyediakan anggaran yang lebih untuk memfasilitasi pencegahan COVID-19. Saya kira dari aspek sarana prasarana KPU sudah siap, tapi kemudian bagaimana dengan peserta pemilu kan ini ya, peserta pemilu yang saya lihat yang sudah kita amati pada beberapa pemberitaan juga masih ada euforia itu. Mereka tidak bisa, kok tidak ikhlas ya melepaskan euforia, mengantarkan pasangan calon mendaftar, masih harus beramai-ramai begitu. Dan kemudian ketika ini tugasnya Bawaslu untuk melakukan pengawasan tentu harus lebih optimal. Saya kira itu. Jadi dari KPU sendiri sudah siap ya Bu ya. Sekarang tinggal kerjasama dari masyarakat, dan dari pasangan calon. paslon juga, masanya pendukungnya untuk terus diedukasi bahwa ayo dukung kami dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Baik, pemirsa sekali lagi jangan lupa untuk Anda yang ingin bertanya, silakan Anda menghubungi ke line telepon kami di 0361 231 023. Dan setelah ini Bu, kita akan berbincang terkait dengan inilah masa yang baru, yaitu kita berkampanye di media sosial, kira-kira efektif nggak sih? Nah, itu kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetaplah di iNews Bali.